Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Bea Materai dengan dosen pengampu Ibu Ayu Febri Puspitasari MAB. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Farhana Taufik, 2 Ginareti Rahayu, 3 Ivan Dwi Nugroho, 4 Karisma Anissa, 5 Muhammad Naufal Zaki. Pengertian Bea Materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka bea materainya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Bea materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil atau sekali pungut atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Materai, fungsi bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Dasar hukum pengenaan. Dasar hukum pengenaan bea materai di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Bea Materai sejak tahun 1817 dalam sejarah perjalanan pengenaan bea materai di Indonesia saat penjajahan Belanda sampai akhir tahun 1985, ada 3 undang-undang atau peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar hukum pemungutan bea materai di Indonesia, yaitu yang pertama, pemungutan bea materai pada tahun 1817 yang dipungut berdasarkan Stadsblad 1817 nomor 50. Yang kedua, ordonasi pengenaan bea materai di Hindia Belanda yang dipungut berdasar Stadsblad 1885 nomor 131. Yang ketiga, aturan bea materai 1921 yang dikenakan berdasar Stadsblad 1921 nomor 498. Dasar hukum pengenaan bea materai yang berlaku di Indonesia saat ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113A/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan bea materai. 4. Keputusan Menteri Keuangan 4 Nomor 133B KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang pelunasan bea materai dengan cara lain. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113C KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang pemusnahan bea materai. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 KMK.03/2002 tanggal 19 November 2002 tentang pelunasan bea materai dengan pemeteraian kemudian. 7. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 122A/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan menggunakan benda materai. Selanjutnya, nomor 8, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 122BPI/2000 tanggal Mei 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan mesin terhan. 9. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP
122C/VJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan menggunakan teknologi percetakan. 10. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 112D/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan sistem komputerisasi. 11. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 02/PJ/2000 tanggal 6 Januari 2003 tentang pemetaraian kemudian. 12. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 29/PJ.5/2000 tanggal 20 Oktober 2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea materai. 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/15/2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain materai tempel tahun 2005 dan kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2014 tanggal 17 Agustus 2014. Cek dan tarif bea materai. Cukai terkait kesehatan. Penerapan biasanya dikenakan pajak objek yang dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi. Contohnya minuman keras dan tembakau yang sudah diterapkan di Indonesia sejak lama. Kemudian yaitu cukai terkait lingkungan. Kebijakan pemungutan cukai juga dapat digunakan untuk membantu banyak negara menanggulangi kerusakan lingkungan. Diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama energi, yang mencangkup pemungutan atas produksi energi dan produksi energi yang digunakan untuk tujuan transportasi dan keperluan sehari-hari. Kemudian transportasi yang mencangkup pemungutan terkait kepemilikan serta penggunaan kendaraan bermotor, yaitu polusi, termasuk di dalamnya pajak atas emisi untuk udara dan air. Cukai terkait barang mewah. Tujuan pengenaan cukai atas barang mewah bukan untuk menutup biaya sosial yang ditimbulkan. Kemudian yaitu cukai terkait barang berbahaya. Barang berbahaya merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai. Objek yang dapat dikategorikan sebagai barang berbahaya adalah senjata dan reaktor nuklir. Kemudian yaitu cukai terkait sektor hiburan. Produk yang umumnya dikenakan cukai terkait dengan hiburan adalah video game. Pungutan cukai juga dapat dikenakan pada jenis hiburan yang memiliki dampak perilaku negatif. Kemudian cukai terhadap barang dan jasa spesifik. Beberapa jenis barang yang dikenakan cukai secara spesifik adalah kertas bermotif, objek ritual, bahan baku, kertas, tekstil, alas kaki, kosmetik, produk baterai, produk hewani, lemak hewani dan nabati, dan lainnya. Tarif bea cukai. Etil alkohol atau etanol etil. Tarif cukai yang dikenakan untuk etil alkohol atau etanol dengan kadar 5% berada di kisaran 15.000 sampai 20.000 per liter. Minuman mengandung etil alkohol. Golongan A untuk minuman kadar etil alkohol hingga 5%, tarifnya sebesar 15.000 domestik maupun impor. Dan untuk golongan B untuk minuman kadar etil alkohol 5-20%, maka tarif sebesar 33.000 untuk domestik dan 44.000 untuk impor. Golongan C untuk minuman kadar etil alkohol lebih dari 20%, maka tarifnya 80.000 untuk domestik dan 139 untuk impor. Hasil tembakau yang masuk PKJ. Besaran tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada 3 hal, yakni jenis hasil tembakau, golongan perusahaan yang produksi, dan batasan harga jual eceran per batang atau gram. Lalu untuk hasil pengolahan tembakau lainnya, tarif cukai yang ditetapkan adalah sebesar 57%. Saat terutang bea materai sangat perlu diketahui karena akan menentukan besarnya tarif bea materai yang berlaku dan juga untuk menentukan daluarsa pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terutang. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak pada
saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi, cek, dan sebagainya. 2. Dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat yang ditutup dengan pembumbuan tanda tangan dari yang bersangkutan. Sebagai contoh, surat perjanjian jual beli. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah jika pada saat digunakan di Indonesia. Pelunasan bea materai. Untuk cara pelunasan bea materai tersebut yaitu menggunakan satu materai tempel. A. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. B. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. C. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di materai tempel. D. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel atau sebagian di atas kertas. Yang kedua, kertas materai. A. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. B. Membubuhkan tanda tangan sertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu di atas kertas materai. C. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi apabila ketentuan di atas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai. Lunas dengan mesin teraan materai hanya diperkirakan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Syarat pelunasan bea materai dengan menggunakan mesin teraan materai. A. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. B. Mencantumkan jenis atau merek dan tahun pembuatan mesin teraan materai yang akan digunakan. C. Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea materai setiap hari. D. Harus melakukan penyetoran bea materai di muka minimal sebanyak 15 juta dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.